Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah alat penukar kalor ya. Pertemuan ke-11 hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Pokok bahasan kita adalah contoh perhitungan. Jadi pada pertemuan ke-10 atau di video sebelumnya saya menjelaskan cara menghitung atau teorinya ya, cara menghitung APK sel and tube. Nah, sekarang contoh perhitungannya seperti apa? Itu saya jelaskan di pertemuan sekarang ya, pertemuan ke-11. Nah, di sini ada contoh soal APK sel and tube ya, seperti gambar ini ya, dengan 2 lintasan pada sel dan 12 lintasan pada tube ya. Nah, ini diketahui 2 lintasannya ya, ini 1 lintasan ya pada sel 1 2 ya, yang 4 sisi panjang. Nah, ini sebenarnya kan kita mengikuti 4 1 ya, 2 3 4 itu untuk melihat mencari faktor koreksi dengan menggunakan ini ya, maksud saya grafik ini. Sebenarnya di soal ini adalah diketahui dia adalah 12 lintasan ya pada tube. Nah, dengan data air CP-nya 4180 Joule per kilogram derajat Celcius dipanaskan dalam cup dari temperatur masuk 20 menjadi 70 ya, dengan laju aliran airnya 4,5 kg per detik. Lalu minyak panasnya CP-nya 2300 Joule per kilogram derajat Celcius pada temperatur masuk minyak panas 170 ya, masuk ke dalam sel dengan laju alirannya 10 kg per detik. Jika koefisien perpindahan kalor menyeluruh susunan cup adalah 600 W per meter derajat Celcius, tentukan laju perpindahan kalor dan luas permukaan perpindahan kalor pada sisi cup APK tersebut ya. Nah, ini di gambar ini seperti ini, data yang masuk air ya, temperaturnya 20, keluarnya 70 ya. Laju alirnya 4,5 kg per detik. Nah, kemudian minyak pada sisi sel ya, minyak lidah panas masuknya 170, laju minyaknya adalah 10 kg per detik. Lintasannya adalah 12 cup ya. Nah, ini fluida datanya kita tulis seperti ini. Dari data ini fluida dingin, lalu ini fluida panas, kemudian diketahui lagi APK pada sel and tube ini alirannya berlawanan arah ya. Jadi kita harus tahu berlawanan atau searah karena kita akan mencari LMTD di sini. U-nya adalah 600 W per meter derajat Celcius. Nah, di sini THO-nya enggak ada ya. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk menjadi dasar perhitungan kita harus mencari panas itu dari data-data yang sudah lengkap ya. Dalam hal ini data yang sudah lengkap itu adalah TC in dan TCO-nya adalah fluida dingin ya. Sehingga nanti berdasarkan data fluida dingin ini kita akan mencari panas ya. Nah, seperti ini. Ditanya laju perpindahan kalor, lalu kemudian luas permukaan perpindahan kalor ya. Jadi nanti rumusnya itu adalah laju perpindahan kalor itu rumusnya seperti ini ya. Q sama dengan Q minyak sama dengan Q air ya. Nah, data-data yang diketahui adalah yang lengkap Q air. Kita masukkanlah data air sehingga nanti kita dapatkan harga laju aliran energi kalor itu sebesar ini dalam watt ya, atau joule per detik, dijadikan kilowatt jadi dibagi 1000 dapatnya 940,5 kilowatt ya. Nah, kemudian pertanyaan B, luas perpindahan kalor ya pada sisi cup. Nah, rumusnya Q sama dengan U kali A ya, ini kali LMTD kali F. Nah ya, karena sel and tube lebih dari satu lintasan, maka untuk mencari LMTD nya itu sebenarnya kan rumusnya adalah Q sama dengan U kali A kali LMTD ya. Nah, untuk di perhitungan sebelumnya atau di video sebelumnya, tetapi karena ini untuk mencari karena ini ada terjadi pada sel and tube yang lebih dari satu lintasan ya, maka kita menggunakan faktor koreksi ya, sehingga rumus LMTD ini harus dikalikan dengan faktor koreksi yang sudah saya jelaskan cara mencarinya di video sebelumnya ya. Sehingga A itu nanti rumusnya adalah Q dibagi U kali LMTD kali F ya, seperti ini A-nya ya. Nah, seperti ini. Nanti kita mencari ini. Nah, kemudian
untuk mencari aliran berlawanan kita harus nanti menggunakan rumus ini ya. Jadi ini pH in ya, pH out, TC in, TC out. Sehingga delta T1 besar itu adalah pH in dikurang TC out. Delta T2 besar itu adalah pH out dikurang TC in ya. Nah, ini rumusnya. Nah, nanti kita dari data ini kita tadi kan yang tidak diketahui ada pH out ya, pH out. Nah, ini kan datanya yang tidak diketahui. pH out, TC in dan TC out ada, pH in ada, TC out enggak ada. Nah, jadi nanti dari data ini kita harus mencari pH out dulu dari rumus ini. Ya, pH out harus kita cari. Sehingga kalau pH out-nya ada baru kita bisa mencari LMTD karena datanya sudah lengkap ya. Nah, untuk nilai LMTD APK berlawanan arah di mana nilai temperatur keluar minyak panas tadi TH out ya, maksud saya tadi pada sisi sel itu belum diketahui. Maka kita harus mencari rumus ini. Q sama dengan MCP TH in dikurang TH out pada minyak ya. Sehingga kita dapatkanlah rumusnya seperti ini ya. TH out itu sama dengan Q per M kali CP minyak ya. Jadi nanti 170 dikurang, nah ini masukkan angkanya sehingga kita dapatkan TH out ya, atau fluida panas keluarnya 129,11 derajat Celcius. Lalu kita masukkanlah yang tadi ini angka-angkanya, sehingga ini adalah selisih ini delta T1, delta T2. Masukkan LMTD-nya dapat 104,49 ya. Nah, setelah LMTD-nya dapat, kita harus cari faktor koreksinya ya, seperti rumus ini. LMTD-nya udah dapat, faktor koreksinya harus kita cari ya, menggunakan grafik ini ya. Karena dia 12 lintasan, jadi kita menggunakan grafik ini ya, 2 sel dan 4 lintasan di grafik ini. Nah, kita cari nanti P-nya berapa ya, lalu R-nya berapa, masukkan. Jadi nilai koreksi F dapat ditentukan dengan menggunakan gambar 16 ya, karena APK sel N-cube-nya terdiri dari 2 lintasan dan 12 aliran cube. Setelah kita masukkan angkanya kita dapatkan 0,82, R-nya, P-nya kita dapatkan 0,33 ya. Nah, coba kita lihat di sini 0,82 R-nya, P-nya 0,33. Nah, P-nya 0,3 ya. 0,3 kan berarti di sini 0,3. Nah, di sini kan 0,35, ini kan 0,3, ini 0,35. Kalau 0,33 berarti kurang dikit lah di sini ya. Kalau separuhnya kan 0,35. Lalu R-nya adalah 0,82 ya. Ini kan 1 R-nya, ini kan 3, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1,5, ini 1. Nah, 0,822 berarti kalau 0,8 itu ini ya, 0,82 berarti lebih dikit aja ininya grafiknya itu 0,82 seperti ini ya. Terus nanti kita temukan ke 0,3 ya. Nah, ini kita temukan ke 0,3 ya. Nah, ya full ya. Nah, berarti dia kan nanti seperti ini. Nah, berarti faktor koreksinya adalah kita anggap 1 ya, kita anggap 1. Nah, kita masukkanlah ke sini sehingga nanti A nya itu adalah Q per Q nya ada ya, dibagi U nya ada tadi, LMTD nya ada kali F nya 1, sehingga kita dapatlah luasnya itu adalah 15 meter kuadrat ya, luas penampang APK nya ya. Nah, mudah-mudahan mahasiswa paham ya dengan satu contoh soal ini ya. Dan dengan adanya satu contoh soal ini, mudah-mudahan mahasiswa juga dapat mengaplikasikannya atau menyelesaikan di contoh-contoh soal berikutnya ya. Demikianlah pertemuan ke-11 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.